tanggal 14 nanti itu kita ada tugas ke Bandung atau tugas ke Cikarang lah, Kabupaten Serang. Berarti kita bisa mengurus surat pindah memilih. Banyaknya informasi yang dia dapatkan melalui media sosial dan sebagainya. Itu kan kita sadarkan juga bahwa hati-hati informasi itu betul apa enggak gitu ya. Jangan main share aja, saring dulu sebelum sharing. Caleg itu kan karena memang sekarang caleg-caleg itu kan gerilya terus kan. Iya, betul. Ya sia-sia malam mereka gerilya. Selamat siang semuanya. Kami dari Podcast Selawe, FAKIM, Forum Komunikasi Informasi Kota Serang dan Diskominfo Kota Serang. Kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Muhammad Obi dari KPU. Karena kita ini mau menjelang pemilu ya Pak, meskipun beberapa bulan lagi, masih tahun depan, tapi kalau hitungannya itu kurang lebih 2,5 bulan ya Pak. Nah, ini bagaimana sih Pak persiapan KPU, literasinya yang sudah dilakukan KPU, bagaimana? Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa sampai hari ini jelang ke tanggal 14 Februari 2024, kurang dari 100 hari, kita telah melaksanakan kegiatan-kegiatan, tentu saja tahapan-tahapan sosialisasi kepada masyarakat. Yang terbaru hari ini sampai detik ini, kita mengadakan sosialisasi terkait dengan kirap pemilu ya. Kirap pemilu kita sudah kita kirimkan, selesai di Kota Serang, kita kirimkan ke Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang masuk Kota Tangerang besok pusatnya di Kota Tangerang Selatan dan setelah itu ke KPU RI. Nah, rangkaian kegiatan kirap pemilu itu dimulai dari Provinsi Aceh. Ya, Provinsi Aceh ada beberapa titik ya. Oh, seluruh Indonesia menjadi seluruh Indonesia ya. Ada yang mulai dari Tarakan, dari Kalimantan, ada yang dari Papua. Itu nanti bermuaranya kepada KPU RI. Oh. Nah, dalam rangka perjalanan itu kita mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, mendorong terutama masyarakat biar tahu tanggal 14 Februari itu merupakan hari kasih suara. Kan biasanya merupakan hari kasih sayang. Nah, ini merupakan tanggal 14 Februari tahun 2024, jadi hari kasih suara. Oh, jadi kirap pemilu itu merupakan titik awal pencanangan pemilu oleh KPU. Ini mengadakannya di KPU nasional, dari KPU RI dan dilaksanakan oleh KPU seluruh Indonesia. Ya, itu kita dilaksanakan misalnya di Kota Serang ini selama 1 minggu ya. Setiap kecamatan itu melaksanakan kegiatan kirap dan juga sosialisasi kepada masyarakat ya, pada tempat-tempat keramaian. Intinya supaya masyarakat itu ngeh dan tahu terkait dengan pelaksanaan pemilu tahun 2024. Apalagi Kota Serang merupakan sebagai pusat ibu kota provinsi. Pada pemilu 2019 itu tingkat partisipasinya lumayan baik ya, bahkan bisa dikatakan terbaik se-Indonesia ya. Karena untuk tingkat nasional saja sekitar 72%, target 72%, tapi untuk Kota Serang bisa mencapai 80% lebih tingkat partisipasinya. Nah, hal momen ini harus terus dijaga dan bahkan harus terus ditingkatkan. Ketua KPU Provinsi Banten, Pak Muhammad Ihsan, mengatakan bahwa ada target yang harus kita capai terkait dengan partisipasi masyarakat terkait pemilu ini, yaitu mudah-mudahan di Kota Serang untuk pemilu 2024 bisa mencapai 90%, mudah-mudahan. Nah, sebetulnya kendala apa sih Pak? Masih ada tersisa 30% itu kendala yang terjadi di masyarakat sehingga mereka enggan atau untuk melakukan pencoblosan atau memilih? Ya,
ada banyak kendala barangkali yang saya ini, misalnya masyarakat kadang udahlah pasti itu aja, gitu. Kadang sudah ada bersikap apatis seperti itu. Terus ada juga mungkin karena faktor pekerjaan yang tidak bisa ditunda, ya. Padahal kalau memang kita tanggal 14 Februari yang akan datang kita pindah lokasi, kita itu kan bisa daftar sebagai daftar pemilih tambahan. Kita bisa pindah memilih, ya, pindah memilih. Misalnya tanggal 14 nanti itu kita ada tugas ke Bandung atau tugas ke Cicarenang lah, Kabupaten Serang. Berarti kita bisa mengurus surat pindah memilih, surat pindah memilih. Nah, bisa jadi hal tersebut, ya, banyak yang belum tahu. Akhirnya dia mementingkan juga, padahal walaupun kita kerja di lokasi manapun, di daerah manapun, kita bisa mengurus surat perpindahan pemilih. Tidak ruwet sebetulnya. Tidak ruwet. Nah itu sendiri Pak, seberapa penting sih sebetulnya pemilu itu diadakan untuk kita, untuk orang-orang awam nih, misalkan yang ingin berdengar, terutama para kaula muda yang baru pertama ini akan mencoblos bisa Februari itu. Seberapa penting sebetulnya mereka berpartisipasi dalam pemilu, dan pemilu sebetulnya apa sih gitu? Ini untuk pengertian orang-orang awam, anak-anak muda ini. Ya, pemilu itu kan sebagai sarana demokrasi. Kita sudah tidak bisa memilih pemimpin itu asal tunjuk, ya. Jadi harus dipilih secara langsung oleh masyarakat. Kalau dulu kan zamannya era Orde Baru kan kita mewakilkan kepada partai politik. Ya. Jadi yang kita pilih hanya partai politik yang berembuk di DPR karena memilih presiden dan wakil presiden. Tapi kalau sekarang kan masyarakat diberikan kebebasan memilih secara langsung sesuai dengan motto pemilih itu jujur, adil, ya, jurdil ya, langsung, bebas, rahasia. Gitu. Nah, jadi masyarakat diberikan kebebasan bahwa ini punya hak yang sama, ya, untuk memilih. Apalagi kalau memilih presiden secara langsung. Nah dari KPU sendiri sudah pernahkah atau sudah melakukan apa untuk menyapa gitu, anak-anak muda ini yang kalau 17 itu usia 17 itu rata-rata masih kelas 3 SMA ya Pak? Ya. Jadi yang pertama 17 atau mungkin yang masih baru semester berapa yang baru pertama kali memilih, apa yang dilakukan KPU ke anak-anak muda ini agar mereka punya kesadaran untuk datang ke tempat ke TPS? Ya, seperti kemarin saat pelaksanaan bukan tanggal 20 Oktober itu hari santri, dan 28 Oktober hari Sumpah Pemuda. KPU RI membuat surat edaran tentang nobar nonton bareng. Berarti kita datang ke pesantren-pesantren dan juga ke kampus-kampus untuk mengadakan nobar nonton bareng, dan filmnya itu memang tentang pemilu. Ya, tentang pemilu itu kita laksanakan saat tanggal 20 Oktober pada saat hari santri dan juga saat hari Sumpah Pemuda. Jadi itu bagian upaya kita, ya, menyadarkan atau memberikan informasi kepada para santri sekalipun, dan juga apalagi para mahasiswa dan pelajar. Kita juga datang ke sekolah-sekolah, ya, untuk mengadakan sosialisasi, karena potensi pemilih kaum muda inilah yang paling banyak dibanding dengan yang orang tuanya. Dan dengan pemilu besok itu, bahwa pemilih pemula itu cukup banyak atau sangat banyak, adakah rasa kita khawatir ya, banyak anak muda jangan-jangan pilihannya itu bagaimana ya, dia dalam memilih pemimpinnya, apakah mereka itu sudah punya kesadaran tentang apa, siapa, dan bagaimana yang harus dipilih, itu apakah salah satu tugas KPU atau tugas kita hanya sebagai masyarakat, atau yang terpenting di KPU itu Pak? Ya, kalau saya meyakini begini, kaum muda sekarang kan sudah memiliki latar belakang pendidikan dan sedang mengenyam pendidikan. Jadi apalagi sekarang era keterbukaan, ya, kita ingin tahu peraturan KPU, undang-undang tentang KPU, itu tinggal buka aja di website KPU. Ya, itu bisa dibuka, ya, informasi-informasi terkait itu.
Dan itu juga yang kita sampaikan kepada para mahasiswa, pada para pelajar, pada para generasi muda. Sekarang dengan banyaknya informasi yang dia dapatkan melalui media sosial dan sebagainya, itu kan kita sadarkan juga bahwa hati-hati informasi itu betul apa enggak gitu ya. Jangan main share aja, saling dulu sebelum sharing gitu kan. Tadi hoax itu tadi Ya, hoax. itu makanya kita silakan kalau informasi terkait dengan pemilu sekarang keterbukaan informasi publik ya. KPU terbuka kalau mau melihat terkait dengan regulasi, terkait dengan peraturan-peraturan terkait pemilu itu bisa dibuka di website pemilu itu sendiri ya. KPU ya. Bahwa ini pentingnya pemilu ini. Nah, untuk sekarang itu kan namanya hoax itu luar biasa. Ya. Misalkan seperti kemarin saya lihat Bapak Presiden kita sedang berbicara bahasa Indonesia, tiba-tiba dia bisa ada berbicara bahasa Cina, bahasa apa dan teknologi yang tinggi. Ya. Nah, apakah KPU sendiri punya ahli IT untuk menangkal hoax untuk persiapan pemilu ini, Pak? Terkait teknologi ini kita memang ada kemarin saya ikut konsolidasi atau rapor di Makassar ya. Penting KPU untuk memiliki teknologi seperti ini, makanya peralatan atau sarana yang digunakan seperti laptop dan juga hal-hal lainnya itu tidak boleh menggunakan yang software itu yang imitasi harus yang asli supaya tidak di-follow orang, tidak rentan di retas oleh orang lain. Nah, sistem keamanan informasi ini itu sangat diperhatikan oleh KPU. Itu makanya menyarankan kepada seluruh KPU di kabupaten kota seluruh Indonesia, di provinsi seluruh Indonesia menggunakan softwarenya jangan yang imitasi, yang asli untuk menghindari hal tersebut ya. Dan untuk tadi misalnya password tentang informasi pemilu itu hanya satu orang operator, komisioner pun tidak boleh tahu, sekretariat tidak boleh tahu ya. Jadi kalau misalnya ada informasi yang memang betul itu ya tinggal kita menunjuk satu orang, kita percayakan kepada satu orang. Setiap KPU itu memiliki operator ya. Khususnya ya. Untuk menangkal hacker juga ya. Ya, untuk menangkal hacker dan itu ada sosialisasi khusus dan memang sangat kita perhatikan ya di era teknologi sekarang ini. Kalau rencana yang akan dilakukan KPU dalam bulan depan kan makin bertambah bulan ini, nanti ini sudah mau menuju akhir November, kemudian ke Desember, itu kan rasanya cepat sekali, nanti tahu-tahu sudah pemilu. Nah, apa rencana yang dilakukan KPU ini untuk supaya data atau supaya surat suara atau supaya terutama data tadi yang tidak bisa dijebol, atau rencana-rencana kerja apa yang dilakukan KPU untuk menghadapi pemilu yang kian dekat ini? Baik, sekarang ini kita baru saja menyelesaikan tentang DPT, daftar pemilih tetap. Ya, daftar pemilih tetap itu sudah ditetapkan. Perubahan-perubahan itu tidak merubah di DPT itu sendiri, hanya mungkin ada DPTB, daftar pemilih tambahan. Daftar pemilih tambahan itu kenapa ada bertambah maupun berkurang? Contoh kasus misalnya tadi pada hari yang saat pelaksanaan pemilu kita memiliki tugas di luar kota dan memang ada rencana keluar kota atau dalam masa proses belajar misal kuliah dan lain sebagainya, itu kita segera mengurus. Terus juga misalnya para napi kita ini di napi di Serang ini di rutan maupun di itu ya di RP itu kita sediakan TPS. Nah, ini keluar masuk orang tuh cukup cepat di sana. Ada yang mungkin sudah bebas, ada yang masuk lagi, ada yang masuk. Sekarang kayak di rutan yang di mana di Kalundang ya. Itu ada kita siapkan 3 TPS. Kalau 3 TPS itu berarti satu TPS 200 orang saja, ada 600 lebih pemilih. Sementara kalau yang di rutan yang di Serang di sini ada 2 TPS. Nah, semua kita fasilitasi ya, itu untuk pelaksanaan DPT. Dan sebentar lagi, tanggal 28 kita memasuki tahap kampanye. 28 November Ya,
tahap kampanye itu kan untuk presiden kan sudah ini ya, sudah ada 3 pasangan yang sudah terdaftar dan sudah di KPU, tinggal memasuki masa kampanye. Nah, jelang memasuki masa kampanye, paling kita akan mengadakan rapat koordinasi dengan para peserta pemilu, terutama partai politik terkait dengan pemasangan APK, alat peraga kampanye. Itu diatur, misalnya setiap presiden atau setiap partai politik, setiap caleg dia berhak memiliki berapa spanduk, berapa baliho, berapa itu diatur, ada aturannya. Ada aturannya, ukuran balihonya diatur. Terus jumlah spanduk misalnya tiap kelurahan diatur jumlahnya, dan tempat-tempatnya juga kita atur, karena tetap kita harus memperhatikan estetika juga ya, keindahan lingkungan juga. Jangan sampai saat pemasangan APK itu sebebasnya. Dan ada aturan pemasangan alat peraga kampanye itu misalnya tidak boleh di sekolah, tidak boleh di tempat ibadah, dan itu ada tempat-tempat khusus yang memang kita tentukan. Nah, ini insya Allah minggu ini atau minggu depan kita akan undang seluruh partai politik yang terkait tadi dengan persiapan untuk kampanye nanti APK ya. Jadi berapa baliho per caleg, berapa spanduk per caleg atau per paslon, itu diatur, ada aturan-aturan tertentu. Kemudian kalau kondisi dari pengamatan di KPU di Kota Serang ini untuk pemilu ini, mulai dari kemarin DPT, kemudian mungkin kirap, kemudian nanti kampanye, bagaimana kondisi sosial yang sudah ada kan perkiraan di KPU, bagaimana kondisi sosial di Kota Serang ini? Kalau kita menilai saat kita turun ke masyarakat ya, rangka sosialisasi, ya ada gairah baru gitu dengan di masyarakat ya, sudah mulai sadar tentang kalau kita tanya siapa terutama calon presiden ya, kan itu kan umum semua orang presiden, yang mereka sudah banyak yang di TV ya, karena di media TV yang cukup ini ya. Terus juga untuk terkait caleg itu kan, karena memang sekarang caleg-caleg itu kan gerilya terus kan, siang malam mereka gerilya. Jadi tidak perlu lagi kita yang sosialisasi, itu mereka sendiri. Kita sosialisasi kepada masyarakat itu untuk datang ke tempat pemilih, ke TPS dan memilih. Itu yang paling intinya. Siapapun yang mau dipilih silakan, siapa saja. Kemudian untuk nanti surat suara yang akan dikirimkan ke tiap TPS, itu kan salah satu kerja KPU juga ya, Pak? Oh ya, sekarang ini kita kemarin untuk bilik suara untuk Kota Serang ini alhamdulillah sudah tiba di gudang ya. Gudang kita itu di mana itu namanya? Di Ciracas ya. Oh, Ciracas. Itu ada gudang kita di sana untuk bilik suara sudah, untuk tinta sudah, tinggal kotak suara yang belum. Ya, kotak suara belum, bahkan sel pengaman kotak suara pun sudah untuk Kota Serang ya, sudah tiba. Dan gudang itu ya itu kan harus aman posisinya. Betul, kalau dijaga 24 jam atau bagaimana? Ya. Kan sekarang ini jangankan gudang, kantor KPU aja sekarang ini sudah full 24 jam dijaga pihak kepolisian. Ya, jadi kita ini kayak dijaga ya. Ada di kantor KPU itu ramai, ada KPU bawah pokoknya itu ada pihak kepolisian yang ikut mengamankan. Nah, apakah ada, jadi karena saya melihat ya kan sekarang ini kita ada 3 paslon yang untuk capres dan cawapres, mungkin gesekannya tidak tajam seperti 5 tahun yang lalu ya kan, hanya ada 2. Tetapi kalau melihat di akar rumput itu bagaimana sih Pak
kondisi yang akan terjadi itu kira-kira? Karena KPU kan sedang memantau Ya. kapan. Sebetulnya ya kita kalau untuk memantau itu yang lebih intens dan lebih mendalam barangkali Bawaslu yang bisa jawab tentang terkait dengan potensi kerawanan Ya, gitu. siap. Karena memang kalau tugas KPU yang kita menjalankan melaksanakan, nah itu ada pengawas yaitu Bawaslu. Jadi kalau misalnya kita salah, kalau kita offset atau kalau misalnya kita apa itu ada peringatan dari Bawaslu dan kita tunduk pada Bawaslu itu kalau memang itu betul-betul aman. Jadi tingkat kerawanan di masyarakat itu pasti ada. Karena kadang pemilih yang fanatik ya, pokoknya kalau sudah di hati sudah ini sudah nggak bisa kembali lagi, bahkan kejadian 2019 barangkali ya itu kan kayaknya sekarang masih biasa. Ya. Kalau KPU sendiri khususnya di Kota Serang ini apakah kerjasama dengan media-media online atau TV yang lokal di Serang atau gimana Pak? Terutama masyarakat dan Ya, itu pasti kita kerjasama. Ada kerjasama dengan media massa, baik elektronik maupun cetak maupun online yang ada. Seperti kemarin pengumuman terkait dengan DPT atau caleg ya, caleg yang sudah bertanda yang sudah. Jadi itu kita umumkan juga melalui media. Walaupun sekarang kan setiap lembaga itu kan bisa menginformasikan sendiri melalui media sosialnya masing-masing ya. KPU punya Instagram, punya Facebook dan lain sebagainya. Tapi itu nggak cukup hanya itu. Jadi tetap kita sebar juga kepada media-media mana. saya dengar kan Bapak dulu pernah di radio ya Pak, di Radio Trijaya di Jakarta. Ya. Mungkin Bapak bisa dari segi saat itu di radio, pemilu saat itu mungkin tahun 80 dengan zaman sekarang, zaman now itu zaman 2024 bagaimana Pak ada kerja KPU itu apakah berbeda ataukah dulu belum ada KPU atau bagaimana? Ya kalau pemilu dulu kan yang parpol hanya 3 ya, Golkar, P3 dan PDI ada 3 gitu ya. Yang ikut hanya 3 partai itu aja. Nah sejak reformasi kan berubah total dan kalau itu cukup terawasi ya, karena misalnya media terutama untuk swasta itu kan kita tidak boleh memproduksi berita. Sumber berita itu fokus hanya ada di RRI maupun TVRI. Itu kan udah pasti terawasi gitu ini. Tidak ada media, misalnya saya dulu di Radio Trijaya membuat produksi liputan dan sebagainya nggak bisa. Di zaman itu tidak ada hoax mungkin atau sudah ada? Gimana mau ada hoaxnya? Orang media hanya satu dan media misalnya radio-radio swasta yang lainnya wajib delay saat berita itu wajibnya wajib muakkad. Iya udah wajib ya. Jadi informasi hanya ada satu sumber. Kalau dulu kan internet juga belum seramai ini ya. Dulu belum ada. Mari kita mau ke internet ke warnet atau ke poin. Jadi sangat jauh berbeda ya. Zaman dulu dengan sekarang gitu. Dulu kan tadi kan ada 3 parpol, bahkan sudah diketahui siapa yang menang gitu ya. Dan semua terkontrol dengan tersentral gitu ya di RRI maupun di TVRI informasi itu tidak ada. Nah sejak reformasi lahir ya itu sejak reformasi baru muncul TV swasta ya, RCTI, ada SCTV dan lain sebagainya. Nah kalau zaman dulu tuh saya pernah ini, kalau kita menjelang pemilu itu kan sampai anak-anak kecil tuh hafal, ada lagunya, ada jinglenya. Yeah. Pemilihan umum telah memanggil kita. Nah saya ingin tahu nih. Ini ketahuan sekarang gimana? Ketahuan Ibu udah tua. Oh, betul sekali Pak, aduh 57 tahun berarti saya. Iya, kalau tahu jingle itu udah tua, anak-anak yang sekarang nggak tahu Nggak ya. tahu, nah ini gimana Iya. untuk sampai supaya semua masyarakat tuh tahu bahwa kita ini bentar lagi nih pemilihan umum, sampai anak kecil hafal. Apakah untuk sekarang zaman sekarang ini KPU perlu tidak untuk punya lagu atau jingle? Enggak, kita punya jingle. Oh, punya Yang ini jingle. nggak bisa diputar nggak bisa putar. Ah, ya itu operator apa bisa diputar Ya, jinglenya? itu jingle
jinglenya ya cukup Pemilu tuh. ngawuran gitu ya, karena ngepit gitu ya. Itu keren juga ya Pak kalau Ya. kita sudah mulai gembar-gembor kan. Ya itu jingle. kita ini apa namanya, kita punya jingle dan tentu disesuaikan dengan sekarang lah. Iya, Kalau siap. kalau dulu kan, Kami siap mendengarkan, kami siap untuk merilis dan ya. menggema Nah, di. kenapa dulu begitu populer? Nah, itu kenapa ya Pak bedanya? Kenapa dulu begitu populer? Karena wajib diputar. Oh, iya. Wajib diputar karena yang memutar RRI wajib dirilis oleh radio swasta. Ya, gitu. Nah, kalau sekarang swasta mau dirilis Tidak bisa kita wajibkan. ada kewajiban. Terima kasih Bapak Muhammad Opif dari KPU Kota Serang atas semua informasi dari A sampai Z untuk keperluan pemilu yang akan datang. Memang pemilu itu kan istilahnya kayak wajib untuk kita semua memilih pemimpin baru, memilih masa depan kita ya Pak, masa depan anak cucu kita. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan, terima kasih untuk waktunya. Ya, saya harapkan itu tadi jinglenya kalau bisa Ya. sambil diputar. Dicari jingle untuk pemilu. Ya, jadi ditayangkan podcast ini sekalian ada jingle dan betul operator. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Mohon like dan subscribe-nya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya, ini ada kenang-kenangan dari FK Kim dan podcast Lawe dan Diskom Info Kota Oh, itu Serang. Mas Lawe. Selawe, karena nomor kantornya ini 25 Pak. Selawe nomornya, iya. Ya, terima kasih ya. Iya, Namanya ada terima kasih. jarang. Udah dicetak duluan ya. Iya. And I'll